Kita mulai aja ya. Ya, boleh. Oke, boleh di-mute semua. Kita akan mulai ibadah kita malam hari ini. Seberapa banyak kita yang hadir. Kita akan minta kuasa Allah untuk memimpin ibadah kita dari awal sampai akhir. Dan minta Roh Kudus yang beracara malam hari ini. Mari sebelum kita mulai acara ini, kita akan awali dengan doa. Haleluya. Tuhan Yesus, terima kasih dan mengucap syukur malam hari ini. Berapa banyak kami yang hadir saat ini, Tuhan, kami bersatu berdoa. Minta Tuhan urapan-Mu, minta Tuhan kuasa-Mu turun atas kami. Minta Tuhan curahan Roh Kudus-Mu, Tuhan, atas kami, supaya acara malam hari ini boleh lancar dan boleh menjadi berkat bagi kami yang melayani maupun yang mendengarkan, maupun kami yang mengikuti acara ini, Tuhan. Urapi setiap hati dan pikiran kami, urapi hamba-hamba-Mu yang sudah Kau pilih untuk melayani malam hari ini, melayani ibadah malam hari ini, Tuhan. Kami serahkan Tuhan pelayanan kami, diserahkan Tuhan seluruh anggota kaum pria yang hadir di dalam room ini, Tuhan. Biarlah Engkau sendiri yang akan beracara mulai dari awal, pertengahan, sampai akhirnya. Terlebih urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Terima kasih, urapi juga jaringan yang kami pakai, internet, Tuhan, koneksi, biarlah Kau sucikan, kuduskan, urapi dengan kuasa darah-Mu, Tuhan. Jauhkan dari gangguan, Tuhan. Biarlah acara ini boleh lancar, kami mengikuti dari awal sampai akhirnya. Terima kasih, Bapak. Serahkan Tuhan ibadah ini, yang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap untuk memulai kebaktian ini. Haleluya, mari yang percaya dan siap untuk mengikuti ibadah, katakan sama-sama. Amin. Haleluya. Puji Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, sebelum kita mendengarkan kesaksian, kita naikkan satu pujian. Karya terbesar dalam hidupku. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya bukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktu.
karya terbesar, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau bukan bumi. Sekali lagi katakan dengan segenap hati, kasih terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalammu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki, yang ku hargai. Yesus, Engkau bukan bumi. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau agumi. Yesus, Engkau agumi. Yesus, Engkau Haleluya. Oh, kami memuji-Mu, Allah yang hidup, Allah yang penuh kasih. Terima kasih. Haleluya. Puji Tuhan. Karya terbesar dalam hidup ini adalah ketika Yesus mengorbankan dirinya di kayu salib dan menebus dosa kita. Itulah yang Tuhan lakukan untuk kita. Untuk itu kita patut bersyukur karena kita adalah menjadi orang-orang yang menang. Orang-orang yang lebih dari pemenang. Karena kita sudah ditebus oleh darah Yesus. Amin. Mari kita naikkan satu pujian. Lebih dari pemenang. Ini tema kita. Hari ini kemenangan bersama Yesus Tuhan. Haleluya. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis tak dikalahin
dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis tak dikalahkan oleh kuasa darahnya. Bila Allah pimpinan kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya. Kibarkanlah perginya Yesus Raja segala raja. Haleluya. Itulah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Sekali lagi katakan, lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Kita dikalahkan oleh kuasa darahnya. Bila Allah dipimpin kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya. Kibarkanlah perginya Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitkan gerejanya, kita lebih dari pemenang. Sekali lagi, haleluya, haleluya. Inilah nyanyinya Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Puji Tuhan, kita adalah umat Allah yang lebih dari pemenang. Karena Tuhan Yesus sudah mengalahkan maut. Tuhan Yesus sudah menang di kayu salib. Haleluya. Barangkali ada yang mau bersaksi, kami persilahkan Bapak-bapak, kaum pria, kaum muda DMBI, silakan barangkali ada yang mau menyaksikan kemenangan atas hidup ini. Kemenangan bersama Yesus. Silakan. Ada? Shalom Pak Gunawan. Pak Gunawan Suta. Bisa dengar? Di unmute. Di unmute dulu. Di unmute. Ya. Halo, shalom. Shalom. Nah, bisa dikasih tahu jam berapa sekarang? Sekarang jam 8:15. Pagi ya? Pagi, ya. Oh, kalau di Indo jam 7:15. Boleh dong cerita-cerita kok gimana suasana di sini? Ya. Suasana di Amrik? Suasana masih dingin. Masih dingin, musim dingin ya? Masih dingin. Tapi semua sehat ya? Puji Tuhan, kemarin saya di booster waktu hari Sabtu. Booster ya? Merasa kita kan masih ada sedikit batuk ya. Ya, ya. Kita ya istilahnya badan mah sehat gitu, cuman batuk doang. Saya memberanikan diri dan semua pada mau pengen di booster gitu pakai Pfizer. Saya di booster, terus habis booster pagi, siang jalan-jalan sampai sore,
Terus pulang malah badan tambah nggak enak gitu. Terus besok paginya saya malah lebih nggak enak lagi sampai si lambung tuh munjuk ke atas, naik ke atas gitu ke dada gitu ya. Jadi kayak yang mau muntah tapi nggak muntah gitu. Nah itu karena efek vaksin booster itu ya. Karena kita kan dalam waktu vaksin dalam keadaan nggak kurang sehat gitu. Ya dan dari situ ya saya bingung nih gimana ini. Terus saya minta ke istri saya, minta suruh minum air hangat. Udah minum air hangat, udah agak enakan. Terus minum obat lagi, obat yang di sini di Amerika, yang kesohornya namanya Telenol. Ya, itu makan 2, langsung tidur sampai siang, jam 12 siang. Puji Tuhan, keadaan tubuh saya udah kembali pulih lagi gitu. Ya itu semua karena ya Tuhan juga ada berserta dengan kita juga ya. Tuhan juga yang menolong kita. Selama kita di sini udah 4 bulanan lah. Ya mungkin 2 minggu lagi saya akan pulang lagi ke Indonesia karena saya merindukan Indonesia juga. Ya puji Tuhan semuanya ini karena kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan. Itu aja, Mas Sudio, makasih. Ya, salam ya buat si Guat sama anak-anak. Salam. Boleh kemuliaan bagi nama Tuhan ya, Bapak-bapak semuanya. Luar biasa ya. Ini peserta Zoom kita paling jauh. Di nyebrang negara, ya, nyebrang benua. Puji Tuhan, ada lagi yang ingin bersaksi barangkali? Kalau tidak ada, kita akan siapkan hati dan pikiran kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya kita naikkan satu pujian, karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Ya, karena salib Yesus kita menang. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan hatiku. Ku nyatakan Engkaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepada Yesus, Kaulah segalanya. Karena salibmu, karena salibmu ku hidup, karena salibmu Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Sekali lagi kita naikkan pujian ini dengan segenap hati. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan.
berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salibmu, ku hidup. Karena salibmu, ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup melakukan mujizat-Mu. Karena salibmu, hidup. Karena salibmu, menang. Engkau yang berkuasa, sanggup melakukan mujizat-Mu. Karena salibmu, ku hidup. Karena salibmu, ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup melakukan mujizat-Mu. Sekali lagi, karena salibmu, ku hidup. Karena salibmu, ku menang. Karena salibmu, diserahkan kepada hambanya Bapak Pendeta Madya Hendra Maret Sembiring. Silakan Pak Hendra. Shalom Bapak Ibu, selamat sore. Apakah bisa dengar suara saya? Aman Pak. Aman ya. Oke. Kita satu dulu di dalam doa. Ayo Bapak-bapak, kaum pria, kita semuanya satu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, pada sore malam hari ini sebentar kalau kami akan mendengar kebenaran firman-Mu. Mari saat ini Engkau yang urapi kami dengan kuasa pengurapan-Mu. Kami yakin dan percaya Engkau akan tuntun kami dan urapi kami semuanya. Yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang punya masalah Tuhan berikan jalan keluar. Dan pada malam hari ini firman-Mu yang akan menuntun kami sehingga hidup kami berkemenangan, keluarga kami berkemenangan, dan di dalam pelayanan kami berkemenangan, dan di dalam segala apa yang kami lakukan kami berkemenangan bersama dengan Kristus. Di dalam nama Yesus kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Ya, sekali lagi Bapak-bapak dan kaum pria semuanya, Shalom, selamat malam. Terima kasih kepada Bapak Pendeta John Samuel sebagai Gembala GBI Jemaat Trate, dan juga Cimahi dan Suryani. Terima kasih Om atas kesempatan yang diberikan, dan terima kasih juga kepada Bapak Yoyo Nikolas Sugio, Sarjana Ekonomi, yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan firman Tuhan, dan juga Bapak-bapak semuanya yang telah memberikan kesempatan kepada saya, baik Trate, baik Suryani maupun Cimahi. Tuhan berkati. Ya, mungkin saya perkenalkan dulu diri saya. Mungkin ada beberapa ataupun mungkin ada sebagian besar Bapak-bapak belum mengenal saya. Jadi nama saya Hendra Maret Sembiring. Saya berasal dari Brastagi, Kabanjahe, itu Sumatera Utara. Saya masuk kota Bandung ini tahun 90 bulan 6 tanggal 13. Nah, saudaraku, dari situ saya
dipanggil oleh Tuhan melayani, dan tahun 95 masuk melayani Tuhan full timer, tapi sebagai penginjil keliling, termasuk Jawa Tengah, Batu Raden, Kaunganten sampai ke Nusa Kambangan dan semuanya pada waktu itu. Nah, saudaraku, tahun 95 sampai tahun 2009. Nah, itu dari 2010 saya dilantik jadi pendeta, pada waktu itu pendeta pembantu ya, kalau sekarang pendeta pratama. Nah, di situ 5 tahun atau berapa tahun masih melayani sebagai penginjil keliling, dan masalah-masalah dalam keluarga itu yang kami tangani suami istri, konseling-konseling dan persekutuan-persekutuan seperti itu. Nah, baru pada tahun 2016 saya dapat visi dari Tuhan untuk mengembalakan. Nah, jadi itu yang sekarang GBI Jemaat Holis Kota Bandung, dan sampai sekarang sekitar 6 tahun kami fokus melayani suami istri, dan juga Tuhan karuniai anak 1, istri 1, jadi anak sekarang baru semester 4 kuliah. Itu yang banyak membantu saya di bidang musik, karena talenta yang diberikan kepada Tuhan dia lewat musik, jadi puji Tuhan dia juga bisa mengecap kuliah di Universitas Pendidikan Indonesia atau UPI. Nah, dia juga ngambil jurusan musik. Jadi puji Tuhan kami bisa saling mengkompleti. Mamanya senang berdoa, bapaknya juga senang menyampaikan firman Tuhan, senang melayani, jadi anaknya juga senang main musik. Jadi komplit lah. Jadi puji Tuhan Bapak Ibu, Bapak-bapak yang terkasih dalam Tuhan. Nah, itu sukacita berkat Tuhan yang kami terima selama ini. Bukan apa-apa, tapi ada sukacita yang luar biasa. Nah, itulah mungkin sekedar perkenalan saya. Dan puji Tuhan, akhir-akhir ini saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, saya melihat banyak pergumulan kita di dalam pelayanan, sehingga kadang-kadang saudaraku banyak kita ini jatuh. Ya, jadi bersyukur pada malam hari ini Tuhan berikan ataupun judul kepada kita, yaitu kemenangan bersama Yesus, bersama Yesus Kristus Tuhan kita. Mari kita baca dulu di dalam 1 Korintus 15 ayat yang ke-57. 1 Korintus 15 ayat yang ke-57. Tetapi syukurlah kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Sekali lagi, 1 Korintus 15 ayat 57, tetapi syukurlah kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Nah, suratku yang disebut dengan kemenangan, yang kata dasarnya itu menang, artinya itu unggul atau dapat mengalahkan musuh. Setahu saya seperti itu yang namanya menang. Jadi unggul atau dapat mengalahkan musuh. Itulah yang disebut dengan kemenangan. Nah, tadi judul kita mengatakan bersama Yesus. Berarti di sini saudaraku, di luar Yesus tidak ada kemenangan. Tidak ada keselamatan. Tidak ada pembebasan dosa. Yang ada kekalahan. Nah, jadi saya sedikit pengalaman dari tahun 95. Banyak dulu teman-teman semangat melayani. Bahkan ada yang dulu ikut kursus ataupun retreat kaum pria sejati, PMM dan sebagainya pada waktu itu. Nah, tapi saya lihat itu Bapak-bapak yang terkasih dalam Tuhan, saya banyak melihat
Pertamanya mereka menang, tapi akhirnya hilang dari peredaran. Apalagi masa COVID seperti ini. Dulu semangat-semangat melayani. Tahun 95, 97 itu saya ada beberapa bawa orang penginjil keliling ke Nusa Kambangan. Ya. 1 hari, 2 hari, seminggu, 2 minggu. Banyak yang ikut. Mimpin pujian bisa 3 atau 4. Karena Nusa Kambangan itu kan ada 4 LP. Jadi LP 1, 2, 3, 4 begitu. 4 song leadernya masih. Singernya masih ada 7. Pemain musiknya cukup banyak. Itu bulan pertama, bulan kedua, dan seterusnya. Tapi bapak-bapak sampai 3 tahun, saya yang mimpin pujian, saya yang bawa firman, saya yang main gitar. Semangat kendor. Mungkin terlalu jauh dari Bandung, sibuk, dan sebagainya. Nah, itu bukan artinya kemenangan, itu kekalahan. Bahkan surat yang terkasih dalam Tuhan, saya banyak melihat keluarga-keluarga zaman sekarang ini. Saya juga kemarin itu waktu dihubungin oleh Pak Sugio, saya juga ada pelayanan daerah Medan, Brastagi, dan juga Pekanbaru. Masalahnya itu apa? Masalah keluarga. Suami yang dulunya takut akan Tuhan bisa nyeleweng, bisa berzina, bisa meninggalkan istrinya. Padahal dulunya saudaraku yang terkasih dalam Tuhan menyanyi semangat, persekutuan semangat, melayani Tuhan berapi-api. Tapi sampai keluarga seperti itu. Maka sekarang ini saudaraku, saya banyak beli. Baru 2 hari kemarin, hari Rabu datang, suami istri datang ke rumah. Majelis satu gereja di Kota Bandung. Istrinya nelpon kepada istri saya, Bu, saya udah nggak tahan, apakah Bapak Ibu ada bisa di rumah ditemui? Nah, kebetulan waktu Rabu itu saya nggak terlalu sibuk, lalu saya ya udah suruh datang ke rumah, kita di apa perlunya kita konseling kalau memang perlu sesuatu. Nah, akhirnya dia sampai nangis di rumah, sampai dia masuk rumah saya, begitu dia langsung nangis, nggak tahan, maksudnya, ya masalahnya apa? Bapak-bapak, istrinya menangis, kenapa? Mereka pernikahan hampir 30 tahun, punya anak 5. 2 laki, 3 perempuan. Punya cucu 1, menantu 1. Dari segi ekonomi cukup diberkati. Mereka pelayanan satu gereja. Cukup banyak orang respek dan menghormati dia. Tapi hari Rabu kemarin, suaminya menyusul datang. Sebetulnya dia nggak mau datang, tapi dia bilang panggil suami supaya bisa selesai. Nah, saudaraku, masalahnya apa? Suami bisa menyeleweng. Oh bisa, mereka memulainya dari nol dalam rumah tangga. Setelah diberkati, mengalami kekalahan. Ibarat sepak bola itu, babak pertama itu menang, tapi babak kedua itu kalah. Yang menentukan kan yang akhir. Sehingga apa yang terjadi, saudara? Saya layanin kemarin di situ, lewat Facebook, lewat WA, ini bapak ini masuk kemana-mana dia. Ya, akhirnya saudara yang terkasih dalam Tuhan, makanya kita juga bermedia sosial ini hati-hati. Saya himbau bapak-bapak dan kaum pria semua, mari bijak kita mempergunakan atau kalau kita terlibat dalam media
media sosial. Bukan dilarang. Tapi kalau kita juga bermain TikTok sama orang juga perempuan, udah janda, nggak punya suami, kita kaum pria kan nggak pantas. Nah ini yang terjadi dalam Bapak ini. Terpikat oleh satu orang istri, bukan wanita yang sudah cerai dengan suaminya. Awalnya nggak apa-apa, curhat-curhat seperti itu. Akhirnya ketemu di mana dan sebagainya. Akhirnya terjadilah perzinahan. Nah, saudaraku, ini banyak zaman sekarang ini mengalami kekalahan dalam rumah tangga. Nah, itulah saya lagi kembangkan pelayanan Zoom, bimbingan pernikahan semenjak muda, bahkan orang tua pun sekarang ini banyak bimbingan pernikahan karena itu. Di luar Kristus kita tidak akan bisa menang. Karena tadi katakan Kristus yang memberikan kemenangan. Nah, hari ini saudaraku, kuncinya bagaimana supaya kita menang kan gitu. Supaya jangan kita seperti kalah-kalah tadi semuanya. Nah, saya katakan tadi saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, di dalam kehidupan ini awal pertengahan akhirnya itu Tuhan ingin kita bagus. Dia ingin kita supaya kita menang. Bagaimana kuncinya? Yang pertama itu mau memberi diri dipimpin oleh Roh. Galatia 5 ayat 18, Bapak Ibu, Galatia 5 ayat 18 katakan demikian. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh Roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Atau di bawah dosa. Jadi yang pertama itu Bapak-bapak kaum pria, biarkan kita dipimpin oleh Roh Kudus. Jangan dipimpin oleh roh kedagingan. Betul, saya seorang pendeta pun nggak sempurna. Tapi selalu dari awal tahun 97 saya menikah. Kecuali kalau kaum pria gini dia tetap ikut dengan saya pelayanan. Maka Pak Yanto mungkin ada di sini, pernah saya pakai rumahnya juga di Patuha buat ibu-ibu semua, sekitar 25-30 orang di sana, itu grup istri saya. Awalnya kami ketemu teman waktu jemput anak di sekolah, tapi itu terjadi persekutuan. Ya kami bina mereka. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, ketika kita mau dipimpin oleh Roh Kudus, maka hidup kita akan berkemenangan. Ketika kita mau dipimpin oleh Roh Kudus, maka rumah tangga kita akan berkemenangan. Ketika kita mau dipimpin oleh Roh Kudus, pelayanan kita akan berkemenangan di hadapan Tuhan. Usaha dan pekerjaan yang kita lakukan akan berkemenangan di hadapan Tuhan. Yang dikatakan tadi, akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu, berarti ada dong orang-orang yang tidak mau memberi diri. Nah, jadi pada malam hari ini, kaum pria yang saya kasihi dalam Tuhan, mari berikan diri kita dipimpin oleh Roh. Kadang-kadang memang daging kita sakit ketika dipimpin oleh Roh. Contoh umpamanya ketika saya mau masuk jadi hamba Tuhan tahun 90, tanggal 13, kita kira itu 31 tahun yang lalu. Untuk memutuskan tidak merokok di situ, tanggal 16 bulan 6. Tahun 90 di situ. Nah ini kan supaya kita bisa dipimpin oleh Roh Kudus. Belum lagi hal-hal yang lainnya. Hobi-hobi tertentu yang ada dalam diri saya itu mesti dikikis. Supaya apa? Supaya kita dipimpin oleh Roh Kudus. Jadi bapak-bapak, kaum pria yang saya kasihi, biarkan rumah tangga kita dipimpin oleh Roh Kudus. Yesus sudah mati, Dia sudah bangkit dan Dia sudah menang. Itulah yang memberikan kemenangan bagi kita. Tapi kita juga ketika Dia mencurahkan Roh-Nya, kita juga harus mau dipimpin oleh Roh Kudus. Yang kedua, penuhi diri kita dengan firman. Jadi yang kita baca firman. Saya banyak membaca kitab buku-buku daripada El Senduk, pendiri gereja GBI. Dia katakan
Bacalah firman Tuhan dengan cinta. Bacalah firman Tuhan dengan tertib, dengan rindu. Bacalah firman Tuhan dengan teratur. Bacalah firman Tuhan dengan segenap hati. Bacalah dan renungkanlah firman Tuhan dengan haus dan lapar akan kebenaran firman Tuhan. Jadi sampai sekarang berapa belas tahun terakhir ini, saya dan juga istri saya punya grup yang tiap hari ada pembacaan firman Tuhan. Kadang-kadang mereka bilang bosan. Saya bilang begini, ngerti sama nggak ngerti baca aja. Saya pun kadang-kadang kalau baca nggak ngerti. Tapi ketika dipraktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari, maka firman itu rupanya menghibur, menguatkan, menasihati, dan menuntun langkah hidup. Yosua 1 ayat yang ke-8 mungkin Bapak sudah baca. Yosua 1 ayat yang ke-8, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian, perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Berhasil dan beruntung. Tapi di sini dikatakan apa? Janganlah lupa memperkatakan Taurat ini dan renungkan. Dan lebih-lebih kata Daud, lakukan, praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Baru kita bisa berkemenangan. Omong kosong hidup kita berkemenangan zaman sekarang ini kalau kita nggak cinta firman Tuhan. Hati-hati Bapak-Bapak, walaupun secara Zoom begini, firman Tuhan itu diperkatakan, dihafalkan. Memang kadang-kadang sulit. Betul, saya juga kadang-kadang sulit. Dulu ngapal 1 Korintus 10 ayat 13 saja bisa sebulan 2 bulan, hafal keluar lagi. Hafal keluar. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan-pencobaan biasa. Dan seterusnya. Jadi belakangnya dikatakan, ada jalan keluar. Nah dulu hafalnya paling belakangnya aja, ada jalan keluar. Tapi saudaraku setiap praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Pencobaan-pencobaan yang kita alami adalah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan. Pada waktu kita dicoba, dia memberikan jalan keluar kepada kita sehingga kita dapat menanggung. Perkatakan. Itu tadi dikatakan oleh Yosua, kalau kita ingin beruntung, perkatakan. Jangan lupa memperkatakan firman Tuhan. Dan renungkanlah itu siang dan malam. Jadi tidak saatnya lagi kita saat ini merenungkan kesalahan orang. Tidak lagi masanya kita zaman sekarang ini menjelek-jelekkan orang. Tapi renungkanlah itu siang dan malam. Dan apa? Bertindak hati-hati. Supaya apa? Berhasil dan beruntung. Saya yakin keluarga kita semuanya pada sore hari ini, Bapak-Bapak, akan berhasil dan beruntung. Kalau berhasil beruntung berarti kalau dari segi ekonomi kan berarti itu ya pendapatan lebih banyak daripada biayanya. Kalau biaya lebih tinggi daripada pendapatan, itu kan lebih besar pasak daripada tiang. Itu namanya rugi. Tapi dikatakan Yosua hari ini, kita akan berhasil dan beruntung. Berarti menang. Bukan menang money game itu. Kemarin kita dari BPA Pusat itu semua bantuan supaya diajarkan di jemaat itu masalah money game itu. Yang masalah kaya sekejap dan sebagainya. Bukan beruntung seperti itu, ya. Istilahnya bisa diskon yang ditawarkan macam-macam lah, bisa kayalah dalam semalam 10 miliar dan sebagainya. Jadi katakan bukan itu. Kalau kita nggak kerja keras nggak akan bisa Tuhan berkata. Itu aja. Firman Tuhan berkata begitu, ya. Jadi bukan untung semalam langsung jadi orang kaya, yang suka pamer-pamer dan sebagainya, dan itu kan semuanya hasil yang nggak benar. Kita kemarin itu bersyukur ketua sinode kita, ketua BPP menyampaikan hal itu supaya diajarkan kepada jemaat supaya berhati-hati masalah money game.
Jadi surat yang terkasih yang kedua ini, mari cintai firman Tuhan. Firman Tuhan itu kan bunyinya itu-itu aja. Tapi kalau kita memperkatakan, ya bisa juga dilagukan. Kadang-kadang karena kami itu suka bernyanyi di rumah, ya lagu itu juga kan, lagu rohani itu kan potongan-potongan firman sebetulnya. Bisa dihafalkan lewat pujian, bisa diperkatakan lewat firman Tuhan dengan baca Alkitab sepenuhnya bisa. Tapi saya yakin dan percaya ketika kita dipenuhi oleh firman Tuhan, maka sedikit kemungkinan kita akan kalah menghadapi iblis. Bahkan saya yakin kita akan berkemenangan. Coba kita lihat Tuhan Yesus dalam Matius 4 ayat 1-11 itu. Yesus kuncinya menang, dia selalu berkata, ada tertulis, ada tertulis. Dan yang ketiga, saudaraku, kalau kita ingin berkemenangan bersama Yesus, miliki integritas. Itu yang saya katakan tadi, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, miliki integritas. Paulus pernah berkata kepada Timotius, 1 Timotius 4 ayat yang ke-16, 1 Timotius 4 ayat yang ke-16, awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu, bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian, engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengarkan engkau. Jadi saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, masalah integritas ini harus tidak ada pilihan. Integritas diri, integritas rohani, integritas sosial, integritas ekonomi, dan juga integritas kerja. Kan integritas itu kan salah satunya siapa kita di waktu orang tidak ada. Di waktu orang ada mungkin kita, waduh baik, puji Tuhan, saya bisa berkhotbah, saya bisa ini. Tapi ketika tidak ada orang lain, hanya Tuhan yang melihat. Apakah hidup kita masih berkemenangan? Maka hari ini, mari Bapak-Bapak, Om, kita yang sudah menikah, bahkan mungkin Om punya menantu, cucu, dan sebagainya. Mari, bawa mereka takut akan Tuhan. Bawa mereka hidup berkemenangan bersama dengan Yesus. Saya yakin dan percaya. Kalau kita bertindak hati-hati tadi, tidak akan mengalami kekalahan. Hati-hati bermedia sosial, hati-hati berdagang, karena zaman sekarang yang menipu dengan yang benar itu kan wajahnya sama. Dasinya itu mirip. Hanya satu penipu, satu jujur. Kadang-kadang kita nggak bisa bedakan. Nah, tapi berhati-hatilah semua. Dalam gereja pun demikian. Kita berhati-hati semuanya bersama-sama dengan Tuhan. Dan saya yakin dan percaya pada malam hari ini kaum pria baik di Terate, Patu Riani dan juga Cimahi dan dimanapun berada Bapak-Bapak semuanya, sahabatku yang dikasihi oleh Tuhan, kita semuanya hidup berkemenangan. Mari kita satu di dalam doa. Haleluya. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami pada malam hari ini Tuhan ingin dan mau memberi dipimpin oleh Roh Kudus. Dan juga pribadi kami, pikiran kami, hati kami dipenuhi oleh Roh Kudus. Dan juga kami memiliki integritas Tuhan, baik di hadapan masyarakat, keluarga kami, cara kerja kami, kerohanian kami, rumah tangga kami, dan semuanya Tuhan. Mari, kami ingin semua area hidup kami berkemenangan. Kami ingin hidup berkemenangan masalah karakter, supaya kami semakin serupa dengan Kristus. Tuhan Yesus, pada malam hari ini, mari tuntun kami masuk dalam rencana-Mu yang sepenuhnya, supaya kami mengawali dengan baik, melakukan pelayanan dengan baik, dan sampai finish mengalami kemenangan. Hamba-Mu berdoa buat semuanya, kaum pria, baik Terate, Suryani, dan juga Cimahi. Dan mungkin saat ini kami berada di tempat kami masing-masing, dimanapun berada. Hanya bisa secara online, Bapa di dalam nama Yesus. Mulai malam ini, hidup kami berkemenangan. Kalau kami seorang bapak rumah tangga,
kepala rumah tangga, suami, kami hidup akan berkemenangan secara luar biasa. Juga kalau kami mungkin punya anak kami juga penuh dengan kemenangan luar biasa. Mungkin juga kalau ada yang belum menikah, Tuhan hidup kami berkemenangan secara luar biasa. Karena Yesus menuntun kami kepada rencanamu yang sungguh-sungguh, dan Engkau menuntun kami kepada penyucian yang luar biasa oleh kebenaran firman-Mu. Terpujilah namamu Tuhan, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan Pak Sudyo, Tuhan berkati. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih Pak Hendra. Sama-sama Pak, Tuhan berkati. Tuhan yang sangat memberkati kasih saya. Atas nama kaum pria Paturiani, Triani Cimahi, dan mengucapkan terima kasih besar-besarnya. Tuhan pakai Pak Hendra dengan luar biasa. Salam buat jemaat polis. Haleluya. Puji Tuhan. Sebelum nanti kita masuk dalam doa berkat, doa terakhir, kita akan naikkan doa syafaat ya. Dia akan dipimpin oleh Bapak Gunawan Hidayat. Kita akan berdoa untuk gereja kita, Tuyani, doa untuk Bapak Gembala dalam pemulihan setelah operasi katarak, doa untuk keluarganya, Ibu Gembala, anak cucu mantu. Berdoa untuk ketua pengurus baik di Terate, Suryani, Cimahi, juga seluruh stafnya. Doa untuk setiap kebaktian yang sudah kita lakukan secara onsite maupun secara online. Biar Tuhan yang pakai, Tuhan urapi setiap pelayan-pelayan Tuhan yang tetapkan. Juga berdoa untuk pergumulan seluruh jemaat ya, Paturiani, khususnya kaum pria dan DMBI. Seperti tadi firman Tuhan, kita tidak terlepas dari masalah. Setiap kita, kaum pria, selalu ada masalah. Kita mari doakan masalah ekonomi, masalah keluarga yang sakit, yang dalam pemulihan, keluhan berat, yang butuh pekerjaan, dan lain-lain kita doakan. Persilahkan Pak Gunawan Hidayat. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Bapak yang baik, Bapak yang penuh kasih, yang ada di dalam kerajaan surga Tuhan, pada malam hari ini Tuhan, khususnya kami berdoa untuk Bapak Gembala Tuhan, yang telah dioperasi Tuhan, kiranya tangan-Mu Tuhan menolong Tuhan, supaya secepat mungkin Tuhan, Bapak Gembala menjadi pulih kembali Tuhan. Dan kami juga berdoa Tuhan, untuk para pengurus Tuhan, baik itu staf maupun pengerja Tuhan, Kau urapi mereka semua Tuhan, Kau pakai para pengerja ini Tuhan, para staf ini, ketua-ketua pengurus ini, baik di Suryani, di Terate maupun Cimahi Tuhan, menjadi alat di tangan-Mu Tuhan. Itu semua Tuhan, hanya satu Tuhan, untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Dan kami juga berdoa Tuhan, untuk kebaktian-kebaktian yang diadakan di Paturiani Tuhan. Baik itu secara online maupun onsite Tuhan. Kiranya tangan-Mu Tuhan, menolong Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan, untuk peralatan yang dipakai Tuhan. Engkau sucikan Tuhan, Engkau kuduskan Tuhan, supaya semuanya berjalan dengan lancar dan tidak ada sesuatu apapun yang menghalanginya Tuhan. Dan kami percaya Tuhan telah mendengar doa kami Tuhan. Dan kami juga berdoa Tuhan, khususnya untuk kaum pria, kaum bapak maupun DMBI maupun para lansia Tuhan, yang mungkin Tuhan telah pensiun mungkin Tuhan. Mungkin di antara mereka Tuhan, yang mengalami saat-saat ini pergumulan Tuhan. Mungkin ada yang sakit, Engkau jamah Tuhan. Kau sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, bilur-bilur-Mu telah menyembuhkannya. Biar yang sakit boleh disembuhkan. Dan kami juga berdoa Tuhan, bagi mereka yang mempunyai kesulitan ekonomi Tuhan, kiranya Engkau membukakan jalan Tuhan. Supaya Engkau memberkati mereka semua Tuhan. Yang punya kesulitan ekonomi, Kau bukakan jalan. Berkati Tuhan. Dan kami juga berdoa Tuhan, untuk mungkin per DMBI Tuhan, kaum muda Tuhan, yang saat ini Tuhan hadir di tempat ini Tuhan, mereka yang membutuhkan pekerjaan, Engkau juga bukakan jalan keluar, untuk mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan, yang sesuai dengan kemauan-Mu Tuhan.
Tuhan, kami serahkan Tuhan. Mereka-mereka yang membutuhkan pekerjaan Tuhan. Bukakan jalan. Terima kasih Tuhan. Nah kami juga berdoa Tuhan untuk para lansia Tuhan. Para pensiunan Tuhan. Engkau juga peliharakan. Engkau berkati Tuhan. Engkau cukupkan kebutuhannya Tuhan. Dan terlebih Tuhan, berikan kesehatan Tuhan pada dirinya. Dan kami percaya Tuhan, Engkau juga Tuhan yang telah mendengar doa-doa kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan pokok-pokok doa ini ke dalam tangan-Mu, pasti Engkau mendengarkannya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami alaskan, kami minta hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Serahkan Pak Sugio. Amin. Terima kasih Pak Gunawan. Sebentar kita akan mengakhiri ibadah kita, puji Tuhan, kepada ujung ibadah kita. Kita sebelum doa berkat, nanti doa berkat akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Pratama Yanto Sumaputra. Kita juga terbeban ya, tadi ada pesan dari salah seorang anggota kaum pria, Bapak. Kita akan berdoa untuk Bapak Daniel Sutarno. Ya, saat ini tidak bergabung karena tadi sudah habis pulang dari Rumah Sakit Immanuel. Beliau merasakan sangat sakit ketika buang air kecil. Ya. Kita doakan Bapak Daniel Sutarno. Juga berdoa untuk Bapak Sea Cancan yang kakaknya telah dipanggil Tuhan. Tadi pagi sudah dimakamkan pelepasan. Kita hadir tadi Bapak Gunawan dan Tulihin dari di Nana Rohana. Ya, kita doakan. Harusnya Pak Cancan sekarang yang MC-nya, tapi tidak bisa karena harus ada pertemuan keluarga. Kita doakan ya untuk kedua Bapak ini, lalu dilanjutkan dengan doa berkat. Kami persilahkan Pak Yanto Sumaputra. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, pokok-pokok doa yang telah dipanjatkan padamu Tuhan, kami percaya Tuhan pasti mendengarkan dan mengabulkan, karena bagi orang-orang yang percaya dan yakin pada Tuhan, Tuhan tidak akan mengecewakan. Demikian pada malam hari ini Tuhan, kami dengan sehati berdoa untuk Bapak Daniel Sutarno Tuhan, yang tadi telah disampaikan di dalam saluran kencing ya Tuhan, merasakan sakit. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya kuasa darah-Mu Tuhan yang menyembuhkan Pak Daniel. Kami serahkan Pak Daniel kesehatan di dalam tangan Tuhan. Demikian juga untuk Bapak Hosea Cancan Tuhan, di mana sedang berduka karena ditinggalkan oleh kakaknya Tuhan. Kami percaya Tuhan, sebagai orang percaya yang berharap kepada Tuhan, mengandalkan pada Tuhan, bahwa bagi yang percaya Tuhan, Engkau menyelamatkannya. Kami percaya Tuhan, Engkau memberkati pada keluarga yang ditinggalkan, Tuhan berikan penghiburan dan kekuatan, dan tetap mereka boleh percaya dan yakin pada Engkau. Terima kasih Bapa di surga, dan pada malam hari ini Tuhan, kami dengan sehati hamba-Mu berdoa untuk Bapak Pendeta Madya Hendra Maret Sembiring Tuhan, yang telah menyampaikan firman Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau tanamkan firman-Mu di dalam hati kami. Biar Tuhan Roh Kudus yang memberikan pada kami kekuatan. Kami percaya Tuhan, kami boleh menang oleh karena Kristus. Kami boleh dimenangkan oleh karena kuasa-Mu Tuhan. Kami terima kasih Tuhan, dengan pimpinan Roh Kudus Tuhan, kami boleh berjalan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terpuji bagi nama Tuhan. Kau berkati hamba-Mu yang telah menyampaikan firman Tuhan, yang mana pada besok pagi Tuhan akan interview wawancara untuk jenjang kependetaan, menjadi pendeta penuh. Tuhan berikan hikmat akal budi, tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu. Berkati Tuhan, Bapak Pendeta Madya Hendra Maret Sembiring, biar kehendak Tuhanlah yang jadi. Tuhan berikan pengurapan yang luar biasa. Dan Tuhan, Kau memimpin menyertai beliau sebagai gembala jemaat GBI Holis. Tuhan, kiranya Engkau memberkati seluruh jemaatnya. Kami percaya Tuhan menyertai dan memberkatinya. Terpuji bagi nama Tuhan. Dan pada malam hari ini Tuhan, bagi kaum muda, bagi DMBI, dan juga bagi bapak-bapak yang tergabung di dalam Zoom malam hari ini Tuhan, yang telah menerima berkat firman-Mu, kami boleh pada malam hari ini boleh beristirahat. Kami percaya oleh karena kasih karunia Tuhan, anugerah Tuhan, kami ada sebagaimana kami ada. Berkati setiap usaha pekerjaan. Kami percaya Tuhan, Kau memberkati
seluruh peserta pada malam hari dalam Zoom. Engkau memberikan kekuatan kesehatan yang sempurna. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Arahkanlah hatimu untuk menerima berkat Tuhan. Kekasih-kasih Tuhan, terimalah berkat, damai, sejahtera, sukacita yang melimpah dari Bapa di surga. Kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis melalui persekutuan Roh Kudus. Mulai malam hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Pak Maret Sembiring. Terima kasih. Terima kasih.